Oke, kelihatan slide-nya? Gimana slide-nya? Kelihatan? Muncul? Muncul Bapak, terlihat. Oke, tadi kita bicara di sini ya, di aturan main di perusahaan yang perlu ada yaitu tata cara penyelesaian keluh kesah. Jadi kalau di perusahaan ini sudah ada diatur tentang mekanisme keluh kesah, jadi para atasan atau karyawan pun tinggal mengikuti saja apa yang ada di sini. Jadi nggak usah bingung kan. Kalau belum ada ini, kadang karyawan tuh bingung, aduh saya tuh punya masalah ngomong ke siapa ya? Gitu ya, ngomong ke siapa. Tapi kalau sudah ada aturan kayak gini kan dia tinggal baca, oh berarti saya harus ngobrol dulu sama atasan. Cuman kadang-kadang yang jadi sulit itu kalau sumber masalah adalah atasannya, bingung kan. Ya, yang jadi sumber masalah atasannya gitu, tapi dia harus mesti ngomong sama atasannya. Ya, baru bingung gitu ya. Kadang ya biasa ke HRD lebih netral sebenarnya ya. Nah itu tinggal diikutin aja. Nah kalau dibikin secara flow proses ya kurang lebih seperti inilah langkah pertama ya. Ini kalau secara flow ya, ketemu supervisor dulu ya. Apakah selesai? Kalau ya ya sudah, nggak berlanjut. Tapi kalau tidak, maka kemudian ketemu manajemen ya, wakil perusahaan ya. Selesai atau tidak? Ya, kalau selesai ya sudah di sini, stop di sini di warna kuning ini. Tapi kalau tidak, nah ini pertemuan antara pengurus serikat pekerja dan manajemen puncak. Ya. Nah di sini dibahas apakah selesai. Kalau ya udah stop di sini. Ya. Kalau tidak, nah kalau di sini istilahnya arbitrasi. Tapi kalau di Indonesia ini kan kurang populer arbitrasi. Lebih populernya mediator. Ya. Mediator itu sebenarnya PNS di Dinas Tenaga Kerja yang memang kualifikasi dan kompetensinya itu mediator. Jadi tidak semua orang di Snaker bisa. Itu kan satu jabatan khusus ini ya, mediator ini dilatih khusus gitu ya. Dan malah kalau nggak salah ada sertifikasinya ya untuk jadi mediator. Ya. Nanti bagaimana keputusan daripada sebenarnya kalau di mediator bukan keputusan ya tapi anjuran. Nah sebenarnya nanti ini bisa berlanjut tapi udah eksternal ini. Udah eksternal karena sudah masuk ke pihak ketiga ya, udah masuk ke Disnaker, mungkin sudah masuk ke pengadilan begitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya menggambarkan secara internal itu. Kalau internal itu hanya sampai langkah 3 sebenarnya. Internal itu ya. Langkah 4 itu sudah eksternal. Ya, sudah di luar. Nah, ini contoh formulirnya ya. Jadi biasanya kan kalau di perusahaan sudah ada SOP-nya atau sudah ada diatur dalam peraturannya, maka kan ada alat bantu perlu lah. Ya, misalnya formulir keluhan, grievance form gini ya, misalnya nama, alamat, tanda tangan, tanggal berapa, diterima oleh siapa, tanggal berapa, lokasi di mana, tanggapan oleh siapa. Kemudian diuraikan di sini keluhannya apa. Terus yang diharapkan oleh dia dari perusahaan itu apa untuk penyelesaian masalah tersebut ya. Jadi dia pun boleh mengajukan masalah ini bisa selesai apabila perusahaan misalnya mengambil langkah ini gitu misalnya ya. Nah, ini mungkin ada tipe kedua nih ya, bisa digabung misalnya formulir ini, ya bisa digabung. Ya. Nah, nomor, nama dan seterusnya, uraian masalahnya ini sama dengan ini, ya. Tindakan penyelesaiannya kalau ini, ya. Kalau yang di bagian ini kan usulan aja kan, apa yang diinginkan, ya, oleh karyawan itu, ya. Nah, kalau ini kan sudah ke settlementnya, ya. Penyelesaiannya bagaimana, gitu ya. Jadi di sini pihak yang komplain siapa, yang menyelesaikan siapa, evaluasi tidak lanjut apa. Ya. Jadi ini adalah formulir alat bantu di perusahaan kalau ada yang mengeluh, komplain itu menggunakan ini formulirnya. Ya. Dan mekanismenya mengikuti yang ini, ya, flow-nya maupun aturan main yang ada dalam peraturan perusahaan. Begitu. Ya.
Nah, identifikasi keluhan. Ya, tadi dikatakan bahwa ini dikaitkannya dengan kategori perselisihan, kategori apa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penyebab keluhan itu kan bisa penyebabnya adalah perusahaan penyebabnya. Bisa juga bukan perusahaan. Ya. Dan praktek di lapangan tuh kadang keluhan itu penyebabnya bukan perusahaan tapi datangnya ke kita. Bisa terjadi. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Malah ya mohon maaf itu kadang-kadang ada masalah internal rumah tangga karyawan gitu ya. Mereka punya masalah, tapi komplainnya ke kita, minta dibantu diselesaikan. Jadi kayak konselor perkawinan malah jadi gitu ya. Jadi datang ke kita, ya ini nggak bisa oke, nggak apa-apa. Sepanjang kita memang diminta untuk memberi bantuan ya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang ada seorang mertua datang ke perusahaan mengeluhkan menantunya kerja di kita. Minta kita PHK. Oh, gimana ini mertua tuh minta menantunya di PHK. Aneh juga. Tapi kalau saya pernah ngalamin gitu hal yang kayak gitu ya. Lucu-lucu sebenarnya gitu ya. Ya itu karena apa? Orang awam gitu kan mungkin tidak mengerti itu mereka sudah mumet di rumah gitu ya. Ini punya menantu kurang ajar begitu ya. Akhirnya datang ke perusahaan ke tempat kerja si menantu itu gitu. Itu pernah terjadi yang seperti itu ya. Jadi ya nanti siap-siap aja dapat kejutan-kejutan kayak gitu kalau sudah di perusahaan itu ya. Ya tapi kalau kita berangkatnya dari niat baik ya untuk membantu orang, it's okay, ya fine-fine aja sih. Justru kita harus bersyukur bahwa kita bisa bantu orang kan gitu ya. Jadi penyebab keluhannya bisa dua, bisa perusahaan, bisa bukan perusahaan. Ya. Nah kalau yang penyebabnya itu perusahaan ya, yang menyebabkan dia mengeluh itu bisa aja potensinya perselisihan hak. Ya. Bisa juga potensinya perselisihan kepentingan, bisa juga potensinya perselisihan PHK gitu. Antara tiga itu. Ya. Nah, kalau bukan perusahaan kan bisa saja internal, bisa juga eksternal. Misalnya kalau yang internal, yang tadi saya contohkan eksternal kan, masalah di rumah dia gitu kan. Jadi keluarga ya, ada problem gitu kan. Kebetulan orang yang tersangkut itu kerja di kita, itu kemudian pihak keluarga datang ke kita gitu. Itu contoh yang eksternal gitu ya. Kalau yang internal tapi bukan perusahaan, misalnya apa? Misalnya dia komplain tentang perilaku temennya. Bisa kan? Dia komplain tentang perilaku atasannya. Putus lagi ya? Putus lagi ya? Iya, Bapak. Coba. Ini saya pakai Telkomsel. Sekarang kita pakai Indosat. Pengen tahu. Kalau pakai Indosat bagaimana ini? Ya. Berarti mungkin aja Zoom-nya ya masalah ya? Mungkin. Iya, kemungkinan. Coba ya. Oke. Nah, ini penjelasan tadi kan kita bicara tentang potensinya masuknya perselisihan yang mana gitu ya. Nah, ini ada 3 kategori perselisihan. Sebenarnya 4, ada satu lagi yang namanya perselisihan antar serikat pekerja. Ini nggak saya masukkan karena itu kategorinya bukan perusahaan dengan karyawan kan gitu ya. Tapi itu adalah kategori antara serikat pekerja dengan serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dan itu bisa saja terjadi kalau di perusahaan itu memang lebih dari satu ya serikat pekerjanya. Bisa saja. Mereka mungkin rebutan anggota atau apa ya. Ini nggak saya masukkan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud perselisihan hak gitu. Yang dimaksud perselisihan hak itu adalah perselisihan mengenai hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP dan PKB atau peraturan perundangan. Jadi begini, ada hak yang seharusnya diterima misalnya dan itu sudah diatur. Tapi ternyata misalnya karyawan tidak menerima. Ya, atau dalam pelaksanaannya ada kesalahan, ada penyimpangan. Dan itu menyangkut hak yang memang sudah diatur sebelumnya gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud perselisihan hak. Kemudian ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan itu adalah timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
Jadi kalau hak itu kan yang normatif itu kan sifatnya wajib ya. Kalau ini bukan sifat yang wajib, ya. Jadi diperselisihkan. Jadi ini menyangkut syarat kerja. Syarat kerja itu apa sih? Masih ingat mungkin? Syarat kerja itu adalah hak dan kewajiban yang belum diatur di dalam peraturan perundangan, itu ya. Dan sifatnya tidak wajib sebenarnya ya. Tetapi mungkin perlu diatur karena persoalan itu tuh ada gitu di perusahaan dan harus ada aturan mainnya gitu. Itu yang dimaksud kepentingan. Saya ambil contoh di sini begini. Kalau perselisihan hak itu misalnya apa? Misalnya tentang upah minimum gitu ya. Upah lembur, tentang hak cuti misalnya, tentang apa lagi? BPJS, ya, THR ya. Itu kan hak gitu, yang sifatnya normatif. Sedangkan yang termasuk kepentingan itu misalnya apa? Ya, ini kan menyangkut syarat kerja ya, sebagaimana ditulis di sini, syarat kerja. Ya. Apa misalnya syarat kerja itu? Ya, yang tidak normatif. Misalnya apa? Misalnya tentang reward ya, tentang komisi, insentif, misalnya bonus, misalnya pakaian kerja, antar jemput karyawan, makan siang, misalnya, ya. Mes misalnya atau tempat tinggal. Hal-hal ya, seperti itu yang tidak normatif gitu, tapi ya memang itu perlu ada mungkin di perusahaan tertentu ya. Dan yang ketiga adalah perselisihan PHK. Apa yang dimaksud perselisihan PHK? Ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya. Contoh misalnya perselisihan PHK itu misalnya apa? Ada karyawan ngundurin diri misalnya, tapi mendadak. Hari ini bikin surat pengunduran diri, hari ini keluar gitu. Ya. Kan aturannya harus H-30 kan? Ya, 30 hari sebelumnya. Itu kan nggak boleh mendadak. Ya. Nah, perusahaan misalnya mau berhentikan karyawan. Belum habis kontrak udah diberhentiin. Gitu. Terus gimana? Ya atau misalnya dia karyawan lama, karyawan tetap. Diberhentiin misalnya karena alasannya absen 2 hari gitu misalnya kan. Kan itu belum memenuhi untuk layak dilakukan PHK. Itu contoh ya. Contoh perselisihan PHK. Ya. Nah, kita bisa menggunakan satu alat bantu. Ini mungkin populer nih untuk orang-orang manajemen operasi ya. Yang kalau Anda ngebahas quality system gitu atau manajemen produksi, ini cukup populer. Ada satu diagram yang disebut diagram Ishikawa. Ada yang menyebutnya juga adalah fishbone. Fishbone apa? Tulang ikan. Ya, karena kan mirip tulang ikan kan gitu ya. Ada juga yang menyebutnya ya diagram sebab akibat aja sebenarnya. Nah, jadi ini kita bikin misalnya visualisasi seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah sebab, banyak sekali sebab. Akibatnya ini, keluhan. Nah, itu ya. Tinggal dirinci aja keluhan apa. Misalnya. Keluhan kekurangan pembayaran upah lembur gitu misalnya gitu ya. Atau keluhan pembayaran THR kurang, pembayaran upah kurang gitu misalnya ya. Atau keluhan tentang demosi misalnya. Ada orang diturunin jabatannya gitu ya. Terus dia ngeluh gitu ya. Nah, ini kan sebabnya dia mengeluh itu kan bisa banyak hal yang jadi penyebab. Betul nggak? Ya. Ini saya ambil contoh keluhan misalnya. Keluhan itu muncul, dia pasti mengeluhkan sesuatu hal yang terjadi pada dia gitu. Bisa saja itu terjadi ya karena sebenarnya belum ada aturan. Bisa kan? Belum ada aturannya gitu ya. Sehingga dia ngerasa, loh kok gini sih gitu. Ya. Emang boleh gitu? Saya diperlakukan seperti ini gitu. Ya. Terus yang lainnya adalah bisa saja menyangkut, ya, bukan hanya belum ada aturan, tapi pelaksanaan aturannya menyimpang. Yang ini. Pelaksanaan aturannya menyimpang. Aturan udah ada, tapi oleh pihak-pihak yang mengeksekusi aturan itu pelaksanaannya salah gitu. Tidak sesuai. Ya kan? Ya contoh misalnya orang dibayar THR gitu. Tapi udah hampir 2 hari lagi mau lebaran belum bayar juga gitu ya. Telat kan gitu ya. Nah, kan aturannya paling lambat H-7 gitu ya. Pembayaran THR itu ya. Nah, berarti kan ini pelaksanaannya yang salah ya. Bukan belum ada aturan ya. Atau bisa saja ini miskomunikasi.
udah ada aturan misalnya ya, sudah dilaksanakan, tapi karena orang yang ngeluh tadi nggak tahu atau memahami secara salah, ya terjadi keluhan, betul nggak? Ya, ini yang disebut miskomunikasi. Ya. Bisa juga karena apa? Perilaku oknum, terlalu oknum. Bisa saja misalnya ada atasan yang kurang suka dengan seorang bawahan, kemudian sepertinya hak-hak dia itu dihambat gitu, dipersulit gitu. Ya. Nah, padahal secara syarat, secara SOP udah memenuhi gitu. Ya. Misalnya dia ngundurin diri, udah betul H-30, tapi sampai 2 bulan kemudian misalnya hak-haknya belum dibayar juga gitu. Ya. Bisa terjadi mungkin karena atasannya pertama bisa tidak peduli ya, bisa tidak peduli atau ngerasa apa dihianati misalnya, dibutuhin tapi keluar misalnya kayak gitu ya. Sentimen lah gitu ya kalau istilah kasarnya. Bisa saja kan itu perilaku oknum gitu ya. Jadi ini bisa kita lacak itu dengan mencari tahu akar masalahnya tuh apa gitu ya, sebabnya itu. Ya. Kalau dalam quality system atau total quality control ya, ini tuh katanya untuk mencari akar masalah itu harus mengajukan pertanyaan pipe why. Pipe why. Misalnya, apa sih yang Anda keluhkan? Saya mengeluh karena saya kok didemosi, jabatan saya diturunkan misalnya. Dilacak lagi ditanya, kenapa jabatan Anda diturunkan? Karena anu gitu ya. Jadi sampai ketemu akarnya apa gitu ya. Katanya perlu sampai 5 kali gitu. Tapi kalau nggak sampai 5 kali udah ketemu akarnya, yang nggak usah diteruskan, cukup selesai di situ gitu ya. Yang penting udah ketemu akar masalahnya apa ya. Ya ini hanya alat bantu yang disebut diagram tulang ikan itu untuk bisa menemukan penyebab utama gitu ya. Dan dari sini misalnya kita udah tulis banyak sebab pun bisa saja ya. Pelaksanaan aturan menyimpang itu kan karena bisa miskomunikasi, bisa juga kan? Bisa juga karena ada perilaku oknum itu yang negatif ya, sehingga kemudian kok pelaksanaannya jadi menyimpang gitu ya. Nah, mengenai keluhan itu ya harus dipahami ya, ini ada satu catatan ya, bahwa penanganan keluhan itu bukan merupakan proses penegakan disiplin. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah, orang ngeluh ujung-ujungnya dikasih hukuman. Ya kecuali kalau memang terdapat kesalahan gitu ya. Tapi intinya kan kalau orang mengeluh itu bukan kemudian ujungnya kamu dihukum, bukan gitu ya. Jadi penanganan keluhan itu bukan merupakan proses penegakan disiplin, namun untuk memelihara dan meningkatkan engagement karyawan. Itu. Ya. Ngomong-ngomong engagement itu nanti ada kaitannya dengan indikator turnover itu, yang Gina tadi mau meneliti. Ya. Kalau mau misalnya angkat variabel engagement itu lagi trendy sekarang gitu, yang namanya employee engagement itu ya. Employee engagement Itu pasangan engagement itu adalah kompetensi kemudian engagement ya. Kalau dua-duanya oke, maka performance-nya bagus ya. Jadi kalau pakai rumus klasik itu kan, masih ingat nggak saya pernah kasih rumus P sama dengan M kali A kali E. Masih ingat nggak itu pertemuan pertama kayaknya, atau pertemuan kedua kali. P sama dengan M kali A kali E. Performance sama dengan motivasi kali ability kali opportunity, bukan E ya. Kalau itu yang environment yang dulu versi dulu ya. Kalau yang versi yang baru itu opportunity, peluang. Jadi kalau motivasi itu bisa diganti dengan konsep yang lebih menyeluruh yaitu engagement. Engagement itu kan komitmen sebenarnya, ya, komitmen untuk melakukan yang terbaik. Ya. Kalau ability bisa diganti dengan konsep kompetensi. Ya. Kalau opportunity itu kan sebenarnya adalah dia dapat dukungan nggak untuk berkinerja gitu. Ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi kalau orang mengeluh itu bukan kemudian ini orang itu ujung-ujungnya harus kena hukuman, bukan ya. Justru yang harus kita lakukan adalah
keluhannya diselesaikan, dinetralisir, dituntaskan, ya, selesai gitu. Sehingga mereka itu punya engagement-nya itu bisa kita maintain gitu. Betul nggak? Coba aja bayangin kalau ada karyawan yang tiap hari ngeluh melulu karena memang dia nggak puas gitu. Bagaimana dia mau memiliki engagement, betul nggak? Ya dia dibikin tidak puas terus tiap hari. Susah kan? Ya, dan mungkin suatu saat dia berpikir bahwa saya berada di tempat yang salah begitu. Ya, nah, ngapain saya lama-lama di sini gitu. Masuk akal kan? Iya, kayak engagement itu kan harus di-maintain, harus ditingkatkan karena itulah yang akan membuat orang-orang melakukan yang terbaik buat perusahaan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, ya, yaitu tentang sorry, mengelola proses tindakan disiplin. Ya, ini unit kompetensi yang nomor sekian ya. Nah, ini gambarannya gini lah, misalnya ini ilustrasinya, kamu telat, tiap hari telat melulu, gitu kan. Ya, ini kan kemudian hanya ditegur, gitu kan, mungkin diberi sanksi, peringatan atau apa gitu ya. Nah, mungkin ini orang juga pusing gitu, jadi dia tuh punya problem, kenapa saya tuh nggak bisa tepat waktu karena mungkin punya problem lah di rumah, entah kenapa gitu ya. Nah, big picture-nya ya. Bagaimana kita menangani disiplin ini? Ini di dalam SKKNI itu ada 4 step, gitu. Dan ini merupakan indikator kinerja. Gitu ya. Pertama, indikasi pelanggaran disiplin itu diteliti untuk menentukan jenis pelanggaran disiplin dan tingkat pemberian sanksinya sesuai daftar pelanggaran disiplin. Jadi ada katalognya gitu, daftar dosa gitu ya. Daftar dosanya ini, nanti hukumannya apa gitu ya. Jadi ada primbonnya lah gitu ya, sama matriks gitu ya. Nah, sebaiknya memang ada supaya apa? Supaya nanti pemberian hukumannya itu atau sanksinya itu tidak sewenang-wenang, betul nggak? Ya kan harus ada manualnya, ada semacam guidance ya, tabel gitu. Jadi kalau ada karyawan melanggar ini dan memang benar-benar terbukti kesalahannya itu, ya, maka kemudian kan pemberian sanksinya itu harus tepat, ya, sesuai dengan SOP-nya, ya, dan tentu sesuai dengan rasa keadilan ya. Jangan kemudian gini, kesalahan berat dihukum terlalu ringan, ya, atau kesalahan ringan dihukum terlalu berat. Gitu. Makanya di dalam pemberian sanksi itu jangan over penalize dan jangan under penalize. Over penalize itu apa? Hukumannya terlalu berat dibandingkan kesalahannya. Dia yang disebut over penalize. Ada juga yang under penalize. Ya. Under penalize itu apa? Hukumannya atau sanksinya terlalu ringan dibandingkan kesalahannya. Ya. Ini yang sering terjadi untuk para koruptor di Indonesia. Gitu. Ya, korupsinya miliaran, itu sanksinya cuma penjara 1 tahun. Gitu. Dan sering dipukul rata, semua dapatnya sanksi 1 tahun. Makanya ada hakim-hakim yang kemarin ketangkap itu disebut hakim spesialis sanksi 1 tahun, vonis 1 tahun. Gitu. Lucu juga gitu ya. Ya karena disetel gitu putusan pengadilannya, ya udah setahun aja lah. Padahal kan korupsinya bisa gede-gedean juga gitu. Ya. Atau kemudian dia naik banding nanti didiskon lagi sama Mahkamah Agung. Ya. Udah dihukum 14 tahun, didiskon lagi jadi 8 tahun gitu. Nah, tapi memang kalau di Indonesia itu banyak cerita lucu itu yang konyol gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke, step kedua, hasil penelitian itu direkomendasikan kepada pemangku jabatan terkait untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan penetapan pemberian sanksi. Ya. Jadi kita orang HR itu adalah melakukan satu kajian, ya, identifikasi dan analisis. Oh ini salahnya ini. Dan kan kita juga nggak boleh sewenang-wenang memberi sanksi ya kalau belum terbukti, betul nggak? Ya, makanya kan perlu yang namanya identifikasi dan kajian itu kan di situ. Jadi jangan kemudian orang nggak salah kok dikasih hukuman gitu ya. Nah, nanti kita akan rekomendasikan kepada katakanlah atasannya begitu. Ini sanksinya ini gitu, ya. Sesuai dengan regulasi dan policy yang ada di kita begitu ya.
Berikutnya adalah pemberian sanksi disiplin difasilitasi agar atasan dari si pelanggar disiplin itu dapat menyampaikannya sesuai SOP. Ya. Di sini mengandung pengertian begini loh. Kalau seorang karyawan melakukan pelanggaran, maka sebenarnya yang pertama-tama harus melakukan pembinaan dan pemberian sanksi itu atasannya. Jadi salah kalau begini maknanya itu ya, atau pemahamannya itu begini. Kalau ada karyawan melakukan kesalahan, semuanya itu ditumplekin ke HRD buat beresin. Ya, ya kita bukan nggak bisa gitu ngurusin yang kayak gitu, itu mah udah kerjaan kita gitu, orang HRD. Ya. Tetapi pada tahap-tahap awal itu, yang namanya tindakan disiplin itu harus datang dari atasannya. Ya, harus datang dari atasannya. Apalagi yang tahu persis kejadian itu kan atasannya gitu. Ya kan? Kecuali kalau kasusnya berat. Kalau udah kesalahan berat, itu bisa langsung masuk ke HR ya, untuk diproses. Malah mungkin sampai langsung ke direksi. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Ya. Jangan gini maknanya itu bahwa semua urusan karyawan itu kalau ada masalah itu diserahin semua ke HRD. Gitu. Termasuk pada level-level yang sebenarnya level-level awal yang nggak berat gitu, ya, yang nggak berat. Dan ini yang sering nggak dipahami bahwa fungsi kepemimpinan itu kan harus jalan. Seorang atasan harus melakukan pembinaan gitu, ya, kepada bawahan. Ya. Kalau dia nggak melakukan pembinaan itu sebenarnya dia belum berperan sebagai pemimpin. Gitu, ya. Dia hanya pemberi perintah, bukan pemimpin. Ya. Hanya penyampai pesan saja, seorang messenger. Gitu, ya. Oke, terakhir ini di level 4 atau di step yang keempat. Proses pemberian sanksi pelanggaran disiplin itu didokumentasi sesuai SOP. Ya ini hanya masalah tata usaha aja lah. Misalnya kalau udah terbit surat peringatan gitu kan, udah tanda tangan semua yang terkait, ya udah diarsipkan. Ya, didokumentasikan. Ya. Sebagai bahan untuk kedepannya. Ya. Sebenarnya bagian pentingnya bukan mengarsipkannya sebenarnya. Ya, itu kan hanya masalah suatu waktu mungkin perlu dibuka, ya enggak? Ya. Yang lebih penting apa sebenarnya? Pelanggaran itu jangan terulang lagi, itu yang penting. Gimana caranya? Sehingga orang itu benar-benar kalau Pak Ustadz bilang mah taubatan nasuha gitu. Gitu ya. Taubatan nasuha gitu. Jadi tidak boleh diulang lagi kesalahan. Caranya gimana? Kadang itu kan tidak bisa terjadi begitu saja loh, orang bertobat itu. Kita semua harus bantu dia untuk bertobat. Membantu dia memperoleh hidayah gitu ya. Gitu. Gimana caranya supaya jadi orang benar kan gitu. Ya. Oke. Apa sih sebenarnya tujuan pemberian sanksi disiplin? Nah, ini filosofinya ini, ya. Nah, jadi jangan salah dari awal itu ya. Tujuan yang hakiki ya dari pemberian sanksi disiplin itu apa sebenarnya? Jadi pemberian sanksi disiplin ini ya, bukan sebagai hukuman, ya. Ini. Namun untuk mengarahkan dan memperbaiki perilaku pegawai menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ya, jadi suatu apa? Sarana improvement sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memperbaiki moral pekerja, produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada stakeholders. Ya. Kalau mereka berdisiplin taat azas itu kan semua akan baik-baik saja, betul nggak? Produktivitasnya akan terjaga, ya, karena orang-orangnya konsisten, berkomitmen begitu. Ya. Kemudian juga sebagai bahan evaluasi secara konsisten terhadap komitmen pegawai. Dalam kesungguhannya memperbaiki dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Ya. Jadi hukuman bukan untuk hukuman. Hukuman itu hanya sebagai alat bantu untuk menciptakan improvement. Ya. Supaya yang positif itu lebih banyak lah ya untuk menunjang kinerja tentunya ya, baik kinerja karyawan itu sendiri maupun kinerja perusahaan. Ya. Coba aja bayangkan kalau sebagian besar karyawan kita itu pelanggar aturan, misalnya ya. Bisa nggak sih kita membuat suatu produk yang berdaya saing, yang produktivitasnya tinggi, kualitasnya tinggi, lah orang-orangnya kerjanya saya anak perutnya sendiri gitu. Kebayang kan? Jadi chaos kan. Jadi manajemen itu satu bukti bahwa di sana manajemennya berjalan itu apa? Ada keteraturan.
Ada keteraturan. Ya. Makanya kalau kamu misalnya datang ke sebuah perusahaan ya, lihat misalnya ini rumput di halamannya pada tinggi-tinggi nggak dipangkas, ya. Sampah berserakan di mana-mana, ya. Ruangan kotor berdebu. Itu sebenarnya satu indikasi bahwa manajemennya tidak berjalan dengan baik. Ya, sama aja kamu misalnya mungkin pernah datang ke rumah temen ya, misalnya kamu lihat kok ini rumah kok acak-acakan begini, ya, mau duduk aja susah, di kursi tamu itu kan ternyata banyak cucian numpuk di mana-mana, kebayang nggak? Ya, di situ saya menggambarkan bahwa manajemen keluarganya itu nggak bagus, ya nggak? Urusan ruang tamu aja nggak bisa di apa ya, nggak bisa dikelola dengan baik begitu, ya. Jadi kita juga datang ke satu suka risih, itu nggak? Risih gitu, mau duduk di mana gitu, ya. Terus kamu disuguhin minum, ya, gelasnya kotor, ya. Kalau kita makan di kafe kan bisa langsung komplain ya, benar nggak? Tapi kalau di rumah teman disuguhin minum tapi gelasnya kotor juga. Nah ini satu contoh aja bahwa sebenarnya keteraturan, ketertiban itu satu indikasi manajemennya seperti apa di sana, baik atau tidak. Ya. Dan manajemennya baik atau tidak juga semua berpulang kepada manusia-manusianya, betul nggak? Kalau dia sebagai manajer dan leader, apakah dia sudah berperan dengan baik atau belum sebagai manajer? Kalau dia seorang pelaksana, apakah dia sudah nggak menjalankan fungsi dan peranannya sebagai seorang pelaksana yang baik? Jadi itu sebenarnya tujuan pemberian dari sanksi disiplin itu. Ya, bukan hanya sekedar memberi hukuman. Nah, sekarang kita akan menentukan jenis dari pelanggaran disiplin dan tingkat pemberian sanksinya itu. Ya. Jadi di sini kalau secara umum ya, jenis pelanggaran itu kan ada 3 kategori ya. Ada ringan, sedang, berat. Ya kan? Ringan, sedang, berat. Untuk ringan dan sedang, itu bentuk sanksinya itu yang standar, itu adalah surat peringatan. Suatu surat peringatan. Ini diatur di Undang-Undang 13 2003 itu di pasal 161. Ya, nanti boleh dilihat. Kalau berat, nah ini kesalahan berat misalnya ya. Nah, kalau kesalahan berat, maka ini bisa langsung PHK. Ya. Nggak usah melalui dulu surat peringatan. Karena kategori pelanggarannya berat. Malah sebagian besar itu adalah tindak pidana. Ya. Nah, ini diatur di pasal 158. Ya, Undang-Undang 13 2003. Saya belum ngomong omnibus ya, karena ya, yang berlaku hari ini masih Undang-Undang 13. Omnibus itu nggak tahu tahun berapa berlakunya juga. Kalaupun hari ini diteken sama presiden kan nggak secara real time berlaku, enggak. Apalagi kan aturan-aturan turunannya kan mesti dibikin dulu gitu. Ya enggak? Kayak peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri ya, yang akan menjabarkan pasal-pasal di undang-undang itu. Jadi kita sebenarnya juga kalaupun ini misalnya akhirnya diterima oleh semua orang dengan terpaksa misalnya gitu ya. Ya mau nggak mau kan kita harus nunggu dulu juklak juknisnya gitu kan, tidak serta-merta real time berlaku ya. Nah ini saya kasih satu catatan ini di sini ya. Notes ya. Di Undang-Undang 13 2003 pasal 95 ayat 1 dikatakan di situ bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Nah, ini saya perlu sampaikan di sini bahwa sanksi kepada karyawan itu tidak sekedar surat peringatan. Kalau itu ada satu kerugian finansial kepada perusahaan, dia bisa dikenakan suatu denda. Malah mungkin bisa aja bentuknya bukan denda tapi malah ganti rugi. Ya, ganti rugi itu bisa. Jadi ada payung hukumnya gitu ya. Kalau kemudian misalnya memang karena satu dan lain hal pertimbangan, kayaknya denda juga harus diberlakukan. Gitu, ya. Oke, berikutnya coba kita lihat ini yang tadi dikatakan kesalahan berat itu ya, yang ada di pasal 158. Apa saja sih kesalahan karyawan yang sanksinya itu bisa berupa pemutusan hubungan kerja. Ya. Kamu bisa lihat ini di Undang-Undang 13 2003 itu pasal 158 ayat 1. Ya. Ini saya bacakan ya.
Ini yang saya garis bawahi itu yang harus dicermati. Nah, harus dicermati. Nanti di lapangan itu teknisnya ini ya kadang menjadi batu sandungan sebenarnya. Kadang-kadang jadi batu sandungan. Coba kita lihat. Pertama adalah melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Yang nggak bisa di-cover oleh ini apa? Kalau barang atau uang itu bukan milik perusahaan. Misalnya milik temennya. Gimana itu? Ya nggak? Kan nggak bisa memakai ini. Karena di sini dibatasi milik perusahaan. Kalau milik temannya, teman sekantor, teman sekerja, berarti harus menggunakan, tidak bisa memakai ini. Harus memakainya undang-undang pidana. Gitu. Tidak memakai undang-undang 13. Begitu maksudnya. Ya. Terus di sini, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, sehingga merugikan perusahaan. Kalau tidak bisa dibuktikan itu merugikan atau tidak, nggak bisa dipakai kan ini pasal ini. Betul nggak? Oke, dia bikin keterangan palsu atau yang dipalsukan. Terus perusahaan ruginya apa? Ya. Artinya kalau tidak timbul kerugian yang bisa diverifikasi, ya, jadi sepertinya nggak bisa dipakai gitu pasal ini. Ya. Mungkin tidak bisa langsung PHK. Ya. Paling-paling surat peringatan, betul nggak? Ya, karena tidak jelas kerugiannya. Kecuali kalau kita bisa jelaskan kerugiannya, gitu. Ketangkap nggak maksudnya? Ya, makanya kenapa saya garis bawahi ini? Karena ini saya kalau ngomong ada humornya tuh, ini jebakan Batman sebenarnya. Ada jebakan Batman di sini, gitu ya. Kecuali kalau kita dengan serikat pekerja mau memodifikasi ini di dalam PKB dan mereka sepakat, gitu ya, diperluas, gitu ya. Pokoknya memalsukan kena gitu, mau merugikan atau kagak gitu. Kayak gini deh, misalnya ada orang melamar ke perusahaan kita ya pakai ijazah palsu. Nah, misalnya ya, pakai ijazah palsu. Kira-kira kerugian perusahaan apa? Apalagi ternyata orangnya kerjanya bagus. Cuman ijazahnya palsu. Bagaimana kita mendefinisikan kerugian perusahaan, apalagi kalau harus dalam bentuk uang, berapa kerugiannya? Akibat ijazah palsu, itu perusahaan ruginya berapa? Gampang nggak menjelaskannya? Enggak. Nah, kan? Berikutnya nih, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Dibatasi lagi kan? Di lingkungan kerja. Kalau dia jualan sabu-sabunya di luar, gimana? Bisa nggak menjerat dia pakai ini? Oh, enggak, dia mabok, di rumahnya sendiri mabok. Ya, minum alkohol, minum arak, mabok. Tapi di rumahnya sendiri. Atau dengan temannya di kafe. Pulang kerja, mampir ke kafe, minum-minum, mabok. Bisa nggak kita menjerat dia pakai ini? Nggak bisa, karena disebutkan itu di lingkungan kerja. Itu. Ya. Tapi kalau kemudian dia ditewak polisi, gitu ya, di luar ya urusan dia itu dengan polisi. Ya, nanti kita menggunakan pasal lain kalau itu. Nanti menggunakannya pasal 160. Kalau dia ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha. Itu pasalnya beda. Ya. Kalau ini pasti 158 itu nanti kaitannya dengan pengaduan yang dilakukan oleh pengusaha. Karena terjadinya di lingkungan kita. Kan begitu. Ya. Kalau terjadinya di luar kan mungkin dia ketangkap polisi. Bukan kita yang ngelaporin kok. Ya enggak? Dia aja memang lagi apes ya ketangkap polisi kan begitu. Ya. Nah kemudian berikutnya ini. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Oh, ini juga dibatasi juga. Hanya di lingkungan kerja. Berikutnya, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang jadi soal adalah kalau dia ngancamnya di luar gimana? Ini bisa dipakai nggak?
Enggak ya. Jadi ini kadang-kadang bisa pengertiannya ke arah yang agak konyol ya. Oh kalau gitu boleh dong saya mengancam bos saya di luar. Ya enggak? Saya tidak mengancamnya di lingkungan kerja, kok saya ngancam di luar, ketemu di gedung bioskop saya ngancam dia gitu. Ya enggak? Berikutnya nih, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Sekalipun ini pembuktian mengenai membujuk itu kan membujuk ya nanti pembuktiannya itu yang harus pandai-pandai gitu. Bagaimana pembuktiannya bahwa oh saya dibujuk. Buktinya saya dibujuk apa gitu. Kan gitu ya. Apa ada rekamannya gitu atau gimana? Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah ini. Jadi ini istilah-istilah ada kerugiannya, berarti kita harus bisa membuktikan bahwa kerugiannya memang ada gitu. Ya. Dan biasanya dikejar bahwa nilainya berapa gitu. Ya. Berikutnya, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Nah, itu ya. Misalnya dia apa ya? Mungkin kalau contoh yang bisa saja dipakai contoh ini ya, merokok di tempat yang mudah terbakar. Ada satu ruangan, misalnya banyak bahan-bahan kimia begitu ya, dan di sana itu sama sekali orang nggak boleh ngerokok. Terus dia ngerokok. Nah, bisa nggak dipakai pasal ini? Bisa sebenarnya. Bisa saja dipakai. Karena dia dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Bisa sebenarnya. Oleh karena itu begini sebenarnya, kalau di dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB-nya, sebaiknya ini dipertajam ya. Dipertajam itu redaksionalnya supaya nanti pada saat ada kasus itu dengan mudah kita bisa menggunakan ini sebagai dasar untuk mengambil tindakan. Ya. Berikutnya, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Ya. Atau nah ini yang terakhir, ini umum nih yang terakhir nih. Kita harus baca kitab undang-undang hukum pidana ini. Baru kita tahu apa saja bentuk kejahatan atau bentuk pelanggarannya itu ya. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan, ini di garis bawah ini, di lingkungan perusahaan. Yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Jadi kalau mau menggunakan pasal ini kan berarti juga pertama mungkin kita harus melihat juga kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Sama juga harus dipastikan ini yang tadi saya garis bawahi itu di lingkungan kerja menimbulkan kerugian dan sebagainya. Nah, tapi memang inilah yang kita punya ya. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang bisa membuat karyawan kehilangan pekerjaannya. Ya. Apabila terkena oleh pasal ini gitu. Ya. Ini bisa memenuhi syarat untuk dilakukan PHK ya. Sanksinya itu ya. Nah, kita kembali kepada disiplin tadi ya. Di dalam ilmu tentang pendisiplinan itu ada satu hukum yang sangat terkenal. Ada satu prinsip yang sangat terkenal. Nggak tahu kalian pernah dengar nggak ya? Namanya the hot stove rules. Ini the hot stove rules. Kalau diterjemahkan itu hukum kompor panas. Hukum kompor panas. Ini kompor nih, lagi ada menyala api, ini ada tangan orang kan gitu ya. Ya. Hukum kompor panas. Nah, hukum kompor panas itu terdiri dari 4 prinsip ya. Pertama adalah warning atau peringatan. Artinya apa? Sesuatu boleh atau tidak boleh, sesuatu dilarang atau tidak itu dari awalnya harus diberitahukan dulu. Ya. Kan kita masuk ke sebuah lokasi atau suatu tempat juga kalau nggak dikasih tahu dulu aturan main kan kita juga pelangap-pelong, betul nggak? Ya, jadi prinsip yang pertama tuh begini, kalau ingin orang itu patuh pada aturan, kasih tahu dulu aturannya. Ya, syukur-syukur dilibatkan orang itu ikut bikin gitu, bareng-bareng gitu, sehingga ada yang namanya rasa komitmen, betul nggak? Iya nih saya juga ikut bikin kok aturannya, nah betul nggak?
Itu lebih ideal. Nanti ini masuknya di konsep the positive discipline ya. Yang kedua segera. Ya. Jadi kalau peringatan itu kenapa disebut hukum kompor panas? Kalau kompor lagi menyala gini apinya, itu kan warning ke kita bahwa itu panas, betul nggak? Bahwa itu nggak boleh didekati, kamu bisa kebakar, betul nggak? Itu yang disebut warning atau peringatan. Yang kedua, sebuah kompor itu, kompor yang menyala, kamu sentuh, terasa panasnya langsung nggak? Atau baru terasa besok? Enggak kan? Langsung kan? Kamu sentuh itu kompor panas, saat itu juga tangan kita terbakar. Itu yang disebut immediately, segera. Ya. Yang ketiga itu konsisten. Sebuah kompor panas, kamu mau menyentuhnya itu hari Minggu, hari Senin atau hari Rebo, sama nggak panasnya? Sama, konsisten. Tidak karena hari Jumat makan itu hari penuh berkah gitu ya misalnya ya. Jadi kompornya jadi dingin gitu kan? Enggak kan? Betul enggak? Ya. Sama saja. Itu yang dimaksud prinsip konsisten dari sebuah kompor panas. Sebuah aturan yang baik itu konsisten. Orang ini melanggarnya sekarang atau minggu kemarin atau nanti bulan depan, maka itu konsisten dia. Ajeg gitu, istiqomah dia itu. Ya, konsisten. Yang keempat, impersonal. Impersonal itu kalau diterjemahkan di kita itu tidak pandang bulu. Nah, siapapun kamu, kalau kamu menyentuh kompor panas, kamu terbakar. Nggak peduli kamu itu adalah yang punya kompor itu atau bukan. Benar nggak? Nah, itulah yang disebut prinsip hukum kompor panas di dalam tindakan disiplin. Jadi kita harus memegang prinsip ini. Pertama, beritahukan dulu aturan main ini. Ya, peraturan dan sanksinya seperti apa. Kedua, kalau ada pelanggaran, segera harus ambil tindakan. Nggak boleh ditunda-tunda. Begitu. Ya. Ketiga, harus konsisten. Gitu. Jangan mancela-mencre, jangan pelin-pelan. Ya, jangan kemana angin bertiup gitu. Ya, harus konsisten. Kapanpun itu aturan yang sama itu dilanggar, maka sanksinya sama. Konsekuensinya sama. Dan yang keempat, tidak pandang bulu. Ya, siapapun yang melanggar, jangan mentang-mentang begini, ini yang melanggar manajer, manajer mah boleh melanggar gitu. Ya, atau ini yang melanggar itu adalah kesayangannya bos begitu. Ya nggak bisa begitu. Prinsip keempat ini impersonal. Ya, tidak ngelihat orangnya. Kita melihat kesalahannya. Gitu. Bagus kan ya? Bagus kan ya, teori ini ya, hukum kompor panas. Nah, ini juga saya berlaku nih untuk negara kita gitu. Kalau yang namanya penindakan korupsi itu menggunakan hukum kompor panas itu mestinya itu baik banget. Ya. Keren banget gitu. Kalau bisa diterapkan yang namanya prinsip hukum kompor panas. Gitu. Ya. Nah berikutnya ada lagi yang disebut disiplin progresif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin progresif? Ya. Kalau dengar istilah progresif itu apa yang kebayang? Makin hari makin meningkat kan, betul nggak? Ada progres kan? Nah, disiplin progresif itu adalah proses menggunakan langkah atau tindakan yang semakin berat dan semakin formal. Ketika seorang karyawan gagal memperbaiki masalah setelah diberi kesempatan yang wajar untuk melakukannya. Jadi pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga itu mau nggak mau itu kan sanksinya makin berat gitu. Itu yang disebut disiplin progresif. Diberikannya pun makin formal, makin resmi. Bahkan mungkin yang menjatuhkan hukuman pun, memberi sanksi pun orangnya levelnya lebih tinggi begitu. Ya, itu yang dimaksud disiplin progresif. Ya, ini hanya sekedar urutan aja lah dari mulai peringatan verbal, peringatan tertulis, dan mungkin yang keempat adalah rekomendasi untuk PHK begitu. Ya, katakanlah setelah 3 kali peringatan masih dia melakukan kesalahan juga, maka dengan berat hati kita katakan bahwa perusahaan menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja gitu. Karena ini memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, dan yang bersangkutan sudah diberi kesempatan sebenarnya kan, harusnya kan pada saat diberi surat peringatan satu aja kan dia memperbaiki diri kan harusnya ya. Berikutnya, nah ini
Ya, untuk melengkapi ya, supaya gini loh, yang namanya memperbaiki perilaku manusia itu harus tuntas, ya, nggak bisa sepotong-sepotong. Dan gini loh, kita harus berangkat dari satu itikat baik dan berpikir positif, ya, bahwa karyawan yang melanggar itu mungkin niatnya tidak melanggar, betul nggak? Mungkin niatnya tidak melanggar, tapi karena sesuatu hal yang di belakang itu yang kita nggak tahu, dia akhirnya melakukan suatu pelanggaran. Misalnya sering bolos, sering telat, misalnya, ya, pekerjaannya sering tidak selesai. Nah, konseling itu diperlukan setelah kita memberikan sanksi, ya. Jadi tidak bisa seolah-olah dianggap selesai kalau kita udah memberikan sanksi itu dianggap selesai, pasti dia jadi baik. Nggak ada jaminannya. Maka kita harus membantu dia untuk memperbaiki dengan melakukan konseling. Ya. Konseling itu kalau zaman sekolah dulu itu apa? BP ya, bimbingan dan penyuluhan gitu. Ya. Makanya Anda yang dulu dikenal betul sama guru BP itu biasanya itu murid nakal. Gitu. Ya, sering melanggar aturan sekolah sehingga sering dipanggil sama guru BP. Ya, guru BP-nya udah hafal gitu. Karena langganan gitu. Ya, langganan. Tapi ya kalau di sekolah kan bagus ada guru BP. Guru BP itu kan membantu siswa untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki kinerja belajar. Nah, apa yang dimaksud konseling ini? Konseling itu membantu karyawan untuk keluar dari masalah, memberikan cara baru untuk mengatasi masalah. Jadi kita mau membantu. Konseling menunjukkan seberapa besar kepedulian pemberi kerja terhadap karyawan. Ya, jadi bukan hanya sekedar ngasih hukuman gitu ya, tapi juga perusahaan membantu. Yuk, nih saya bantu deh, kamu tuh supaya jadi lebih baik tuh. Sok ngobrol, ada apa sih sebenarnya ya? Kamu punya problem apa, punya hambatan apa gitu, sehingga kok kamu melanggar aturan begitu ya? Kok kamu performance-nya turun begitu ya? Kok kamu perilakunya negatif? Gitu, ya. Konseling dapat membantu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pekerjaan dan kinerja buruk bagi karyawan. Ya. Nah, ini paradigma baru yang saya perkenalkan yang disebut disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin positif? Ya. Teori hukum kompor panas dan disiplin progresif yang tadi kita bahas itu, mereka fokus pada masa lalu. Ya. Fokusnya ke masa lalu dia. Ya. Beberapa karyawan yang didisiplinkan dengan cara dihukum, mungkin tidak tetap berkomitmen pada pekerjaan mereka atau mungkin mereka merasa kurang nyaman dengan perusahaan. Ya kan? Nah, ini problemnya. Tidak semua orang dikasih sanksi itu tidak tiba-tiba jadi baik. Enggak. Kadang-kadang juga tidak terlalu efektif gitu hukum kompor panas itu maupun disiplin progresif itu. Kita harus ngerubah satu paradigma baru, mindset baru. Yaitu salah satunya adalah dengan konsep disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin positif? Disiplin positif itu berorientasi pada masa depan dan termasuk di dalamnya adalah bahwa kita bekerja sama dengan karyawan untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi ketidakdisiplinan sejak awal. Ya. Jadi mereka kita rangkul, kita ajak, yuk kita tuh punya masalah ini loh. Ini loh, misalnya tingkat absensi karyawan tinggi, ya keterlambatan tinggi, cacat produksi tinggi, ya. Gimana coba menurut kalian? Apakah ada aturan yang perlu kita perbaiki atau bagaimana? Kamu kalau diajak ngobrol kayak gitu enak nggak? Enak ya. Enak. Jadi kita tidak ngerasa tiap hari itu dihukum melulu ya nggak? Tapi kita diajak apa? Berdialog kan? Berdialog, diajak berpikir bareng-bareng. Karena kalau masalah-masalah itu kita bisa selesaikan bersama-sama, kayaknya juga nggak perlu sering-sering menerbitkan surat peringatan, betul nggak? Nggak perlu. Karena orang-orang semua dibangun awareness-nya kan. Mereka dilibatkan untuk yuk kita sama-sama mengatasi masalah kita ini gitu. Ini masalah kita bersama gitu. Bukan cuma dianggap masalahnya masalah karyawan atau masalah perusahaan. Begitu. Ini fondasi daripada paradigma disiplin positif itu. Tapi memang ini kan memerlukan satu sikap yang baru dari perusahaan juga, yaitu perusahaan pun harus membuka dialog yang lebih lebar ya.
lebih terbuka, lebih komunikatif, itu lebih merangkul karyawan, ya selalu bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi. Ya endingnya adalah self disiplin. Nah itu endingnya itu self disiplin. Ya kalau self disiplinnya udah bagus, atasannya nggak capek kan? Nggak capek atasannya, perusahaan juga nggak pusing karena terbentuk yang namanya self disiplin gitu. Ya. Nah kalau kita misalnya karena sesuatu hal memang terpaksa kita memberikan surat peringatan, apa yang harus ada di dalam sebuah surat peringatan? Ya, kembali saya gunakan rumus 5W2H. Ya. Jadi supaya lengkap ya, 5W2H-nya itu harus ada di situ. What, apa pelanggaran yang dilakukan, bentuk dan pasal aturan yang dilanggarnya, dan apa sanksi yang diberikan. Why, mengapa sanksi diberikan? Ya karena ada aturan yang dilanggar, pasal berapa, dan seterusnya gitu kan. Who, siapa yang melanggar, ya. Dan siapa yang menerima sanksi, dan siapa yang menjadi saksi. Ya. When, kapan pelanggaran terjadi. Where, di mana pelanggaran terjadi. How, bagaimana kronologi pelanggaran itu terjadi. Ya. How much, berapa banyak kerugian dan atau akibat yang ditimbulkan ya dari pelanggaran itu, atau mungkin berapa denda yang akan dikenakan gitu ya, akibat dari suatu pelanggaran ya. Jadi ini adalah satu deskripsi surat peringatan yang komprehensif ya. 5W2H-nya kita pakai ya. Ini saya tampilkan contoh PKB yang mengatur tentang surat peringatan. Jadi tentang surat peringatan itu diterbitkannya seperti apa, teknisnya bagaimana, itu harus diatur sebaiknya. Ini ada di dalam suatu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Coba kita lihat ya ini. Ini ada peringatan dan masa berlakunya ya. Jadi pasal berapa lah gitu ya. Pertama, perusahaan dapat memberikan peringatan tertulis kepada pekerja yang melakukan kesalahan dan atau pelanggaran sebagai berikut. Oh ini A sampai H ya. Tidak memakai pakaian kerja, dalam melaksanakan tugas tidak memakai perlengkapan kerja, sarana keselamatan, lebih dari 3 kali datang terlambat, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, pekerja dapat langsung diberikan peringatan tertulis ketiga. Jadi bisa langsung lompat. Langsung surat peringatan ketiga atau surat peringatan terakhir. Jadi ini kan tergantung bobot kesalahan ya. Bobot kesalahan. Jadi untuk yang poin 1 ini mungkin kesalahannya kategori ringan. Kategori ringan. Kalau yang kedua ini kategori sedang. Ya, yang tadi itu kan kategori sedang. Apa misalnya ini bisa langsung ke SP3 ya, atau SP yang terakhir. Setelah 3 kali berturut-turut menolak mentaati perintah atau penugasan yang layak, dengan sengaja atau lalai mengakibatkan diri dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan, tidak cakap melakukan pekerjaan, dan seterusnya. Sampai ini ada nih yang saya pernah singgung juga ini. Butir E nih. Dengan sengaja membawa senjata yang dapat membahayakan jiwa yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas pekerjaan yang bersangkutan. Ya, ada karyawan misalnya bawa pistol gitu. Buat apa? Emang ada reserse apa atau gimana? Ya, ya kalau security yang memang dipersenjatai dan ada izinnya boleh, betul nggak? Boleh. Malah sebenarnya kalau yang namanya bawa senjata api itu kan bisa dipidana itu, ya, bisa dipidana. Atau misalnya kalau senjata api mungkin lebih formal ya karena ada izinnya khusus itu ya. Kalau bawa senjata tajam aja buat apa gitu ya. Bawa golok gitu. Dia kan bukan tukang daging kan, kecuali kalau dia tukang daging buat pekerjaannya kan gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini adalah aturan mainnya. Nah ini nomor 4 tuh mengenai pelaksanaan pemberiannya itu dilakukan dengan cara di dalam surat peringatan harus dijelaskan soal pelanggaran yang dilakukan dan seterusnya. Ini aturan mainnya gitu. Jadi sebaiknya di perusahaan itu juga ada ini yang namanya pasal yang mengatur peringatan dan masa berlakunya. Ya. Ini contoh surat peringatan, contoh umum lah standar ya. Sini ada kop surat perusahaan, ini surat peringatan keberapa, diberikan kepada karyawan, identitasnya ini, telah melakukan pelanggaran, kesalahan dengan kronologi uraian sebagai berikut. Pelanggarannya melanggar pasal berapa, PP, PKB, dan seterusnya.
Kepada saudara diberikan peringatan agar menjadi motivasi positif guna perbaikan dan pengembangan diri dan tidak mengulangi melakukan kesalahan di waktu mendatang. Surat peringatan berlaku selama 6 bulan, terhitung mulai tanggal diterbitkan dan seterusnya. Ini ada orang-orang yang tanda tangan di sini. Ada yang memberi peringatannya siapa, atasan misalnya atau HRD, yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran dan mengetahui di sini saksi pengurus dari serikat pekerja. Gitu. Ya, ini contoh. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita baru bahas 2 soal keluh kesah dan disiplin ya. Keluh kesah dan disiplin. Sebelum saya lanjut silakan. Pak, mau Boleh. sedikit bertanya Pak. Boleh silakan. Kalau misalnya yang berkeluh kesah itu misalnya ada mungkin mungkin karyawan gitu mengeluhkan suatu hal gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya salah satu solusinya itu kayak merugikan karyawan yang lain, jadi kayak susah menemukan jalan tengahnya, itu kira-kira bagaimana Pak kalau misalnya menemukan masalah seperti itu ya Pak? Kita harus punya kriteria atau satu rujukan pembanding ya. Saya kira yang paling utama itu kan adalah aturannya dulu. Aturannya dulu ya. Perusahaan mengatur masalah itu tuh seperti apa? Maka siapapun kan harus tunduk pada aturan itu. Terlepas bahwa ada yang merasa dirugikan atau tidak ya, tapi kalau memang peraturannya itu yang berlaku, ya maka orang jangan subjektif gitu ya. Orang harus melihat bahwa aturannya dulu yang lebih diutamakan. Nanti setelah aturannya itu kita patuhi, udah diikutin apa adanya, baru kita bicara tentang dampaknya kepada orang per orang. Ya, kalau dampak orang per orang itu, di mana kepatuhan pada standar perusahaannya sudah diikuti, itu kan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, betul nggak? Musyawarah itu dengan supaya apa? Supaya mengurangi tingkat kerugian pada pihak lain, gitu maksudnya. Ya. Contoh misalnya gini, mengenai tempat parkir ya. Orang itu kan paling pengennya tuh parkir itu dekat gerbang, ya. Dekat tempat scan sidik jari supaya ngabisin cepat. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Akhirnya kan lalu lintas jadi kacau, betul nggak? Ya. Nah makanya kan harus diatur bahwa jatah parkir karyawan itu sudah dikapling di mana. Ya, kemudian orang scan itu harus di mana. Ya. Jadi tidak bisa kan hanya sekedar memikirkan keinginan sendiri gitu. Ya. Nah ini yang memang perlu dijelaskan kepada mereka gitu ya. Jadi ginilah, pokoknya kalau menjawab pertanyaan kamu itu begini, yang penting pertama-tama adalah rujukan aturannya dulu yang pertama-tama harus kita lihat. Kan aturan itu mengikat semua orang kan, ya tanpa pandang bulu kan tadi dikatakan begitu. Semua harus ikut aturan. Oke, kalau itu sudah dilakukan, baru tinggal step keduanya itu kita benahi atau kita coba mengakomodir. Kalau ada pihak-pihak yang ngerasa kalau ini dilakukan saya jadi merasa dirugikan, ya. Nah itu kan tinggal bicara di luar konteks aturan. Ya, kita bicara tentang teknis. Ini gimana caranya gitu supaya enggak kemudian orang lain merasa dirugikan. Ya. Jadi tetap sebenarnya gini loh, ngambil keputusan itu kalau yang paling benar. Ya. Saya belum bicara yang paling baik, yang paling benar. Yang paling benar itu adalah merujuk ke aturan. Itu pertama dulu. Ya. Yang benar itu belum tentu baik bagi orang-orang tertentu. Betul? Bagi orang yang selalu bangun kesiangan, ya. Jadi kewajiban scan masuk jam 8 kurang itu adalah nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Tapi sebenarnya kan gampang gitu. Kalau kamu nggak mau diperintah-perintah, jangan jadi karyawan. Ya nggak? Bikin aja usaha sendiri, ya kamu jadi bosnya kan begitu. Ya. Nah, kalau yang punya pabrik yang jadi bos mah kan suka-suka dia lah. Saya yang punya usahanya, benar nggak? Saya boleh tidak tunduk, mungkin sekalipun harusnya kalau mau menjadi pemimpin yang ideal ya harus jadi suri toladan kan begitu. Ya, tapi kita sebagai karyawan harus tahu diri gitu. Ya, gitu. Saya kira gitu jawabannya ya. Jadi pertama skemanya tuh gini, ikutin dulu aturannya. Supaya keputusan kita itu benar. Benar itu tidak dianggap melanggar gitu maksudnya. Kedua baru kita pertimbangkan kebaikan. Kebaikan untuk orang-orang tertentu gitu. So kan kadang-kadang begini tuh, orang merasa rugi itu apa? Karena dia egois.
Betul nggak? Dia declare, saya rugi loh. Tapi sebenarnya kamu yang egois gitu. Benar nggak? Kita kan bicara hak asasi misalnya. Hak asasi itu ada batasnya nggak? Ada. Apa batas dari hak asasi? Hak orang lain. Ya. Jadi kalau kita bicara hak asasi tidak berarti bahwa kamu itu boleh berkelakuan sekehendak hati. Itu bukan. Kalau kelakuan kita itu kemudian mengganggu hak orang lain, berarti ya sebenarnya hak kita itu ada garis batasnya begitu ya, yaitu hak-haknya orang lain. Nah, maka di sini tuh kita harus ada rekonsiliasi, ya. Harus ada pemahaman, harus bisa menjaga dan menghormati hak-hak pihak lain. Demikian jawabannya ya buat Rizky ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Pak, ingin bertanya. Boleh, silakan. Ya, kan tadi menurut peraturan ketenagakerjaan kan ada yang persyarat dalam PHK terhadap karyawan itu kan salah satunya adalah ada penggelapan uang perusahaan ya. Ya. Nah kan seperti itu. Setelah di PHK itu kan karyawan tuh terlepas dari perusahaan gitu ya, udah tidak terikat. Apakah di situ masih bisa ada tindakan di perusahaan misalnya melaporkan itu ke polisi atau upaya lainnya gitu Pak? Kan soalnya itu udah tidak terikat dengan perusahaan gitu. Nah, gitu sih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus ini. Sebenarnya nanti nyambung kepada topik berikutnya yang nomor 3, gitu ya. Jadi begini, pasal 158 itu hanya menyebutkan ini adalah pelanggaran yang bisa sanksinya itu PHK. Tapi nanti teknisnya, nah karena gini, ini pasal 158 ini pernah dilakukan judicial review, ya. Jadi pernah dinyatakan tidak berlaku, tapi terutama menyangkut yang ayat 2. Yang ayat 2-nya itu berbunyi bahwa hanya dengan kesaksian 2 orang, maka orang itu bisa di PHK. Kemudian ini dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi karena ini dianggap melanggar ajas praduga tak bersalah. Jadi ajas praduga tak bersalah itu begini bunyinya, bahwa seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum dapat dibuktikan di pengadilan bahwa dia benar bersalah. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau ada kasus ya, penggelapan kayak gitu, kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk PHK langsung. Kita harus buktikan dulu di pengadilan bahwa betul yang bersangkutan itu bersalah. Jadi dengan kata lain nanti itu secara prakteknya ya, mungkin harus ada 2 sidang pengadilan. 1 sidang pidananya, ya, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan itu melakukan kesalahan, penggelapan atau apa, dan kemudian misalnya vonis betul dia melanggar, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Nah, biasanya begitu kan kalau bahasa hukumnya. Baru kemudian setelah itu kita melakukan PHK-nya. Gitu. Ya. Nah, kecuali kalau kita mau menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan. Jadi kita nggak perlu misalnya capek-capek membuktikan orang itu bersalah atau tidak di pengadilan. Tapi kalau sudah ada saling pengertian dan orangnya mengakui, ya tinggal sekarang ke perusahaan ini mau digugat perdata atau tidak. Gugat perdata itu begini, misalnya timbulkan kerugiannya berapa buat perusahaan, sekian M gitu. Ya. Mau digugat enggak? Nah gitu ya. Atau cukup dengan hanya sekedar dia keluar gitu, bikin pengunduran diri. Itu jalur cepat itu. Ya. Karena PHK itu ya kalau merujuk ke Undang-Undang 13 ini prosesnya tidak mudah dan biayanya tidak murah. Ya. Makanya kan sekarang pengen dirubah dengan omnibus ya. Gimana caranya kan mungkin gitu ya, karena saya belum baca nih endingnya kayak gimana tuh naskahnya. Ya. Tapi sebenarnya ada satu semangat. Kenapa ini pengen diubah dengan omnibus? Ya. Pengen segala sesuatunya itu lebih meringankan, terutama kepada pengusaha. Prosesnya jadi tidak ribet dan ongkosnya tidak mahal. Gimana caranya gitu? Pengen diubah gitu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Rian tadi, harusnya dibalik sebenarnya. Sebelum di PHK, diadili dulu. Betul nggak dia terbukti bersalah atau tidak? Begitu.
Kalau sudah terbukti bersalah, baru kita bicara PHK-nya, gitu maksudnya. Jadi ada dua level, gitu. Dua tindakan yang harus diambil. Buktikan dulu kesalahannya di pengadilan, setelah terbukti baru dilakukan PHK-nya, begitu. Ketangkap ya maksudnya ya. Ya. Jadi supaya nanti tidak kemudian seperti ngegantung orangnya sudah keluar, gitu. Tapi kemudian kita mau menggugat, gitu. Jadi kebalik kan? Kebalik. Buktikan dulu dia salah atau tidak. Betul? Baru dilakukan PHK. Ya, itu logis. Logika hukumnya ya begitu sebenarnya. Makanya kenapa Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan. Ya, bahwa tidak bisa misalnya orang kemudian di PHK hanya sekedar berdasarkan kesaksian 2 orang. Oh benar dia mencuri. Ini ada berita acaranya. Udah aja keluar. Kan bisa saja sebenarnya dia tuh hanya korban fitnah. Betul nggak? Bisa saja. Dia korban fitnah. Maka adanya proses hukum di pengadilan itu kan sebenarnya supaya semua orang itu memperoleh keadilan. Betul nggak? Ya. Dengan syarat bahwa betul bahwa pengadilan itu tempat orang benar-benar cari keadilan. Itu ya. Bukan tempat orang kemudian cuma buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak adil gitu. Ya. Demikian ya, Rian ya jawabannya ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Siapa ada yang mau nanya? Ini saya maju dulu ya. Nah, ini yang berikutnya itu kita bicara PHK ini ya. Nah, ini prosesnya ya. Keputusan PHK dianalisis sesuai peraturan, kemudian keputusan PHK-nya direkomendasikan untuk mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang. Keputusan PHK yang sudah disetujui dilaksanakan sesuai SOP. Kemudian terakhir penetapan PHK didokumentasikan ya. Ya ini sih sebenarnya sih ya datar-datar aja nih kalau flow kayak gini ya. Tapi kalau udah menyangkut PHK itu kan sebenarnya aturan yang lebih tinggi itu lebih dominan daripada sekedar SOP di perusahaan. Apalagi tadi kan, kalau sudah harus ada pembuktian dulu di pengadilan, maka yang nanti lebih dominan itu hukum acara sebenarnya, bukan SOP internal perusahaan. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud PHK? PHK itu adalah, ini definisi dari undang-undang ya. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Jadi ini dimulainya dari sini dulu nih, suatu hal tertentu. Kalau kita bicara PHK, itu kan ada 3 sebab. Bisa karena keinginan pengusaha, bisa karena keinginan pekerja, ya. Bisa juga bukan keinginan keduanya. Contoh, karyawan meninggal dunia misalnya. Dan itu karyawan itu kerjanya bagus, perusahaan itu butuh banget orang kayak dia. Tahu nggak? Nggak mungkin di PHK. Apalagi orangnya bager gitu ya. Patuh pada aturan, disiplin. Mana mungkin di PHK. Betul nggak? Ya. Dia tuh aset buat perusahaan. Bukan kumpulan kewajiban. Kan memang manusia itu punya 2 wajah sebenarnya. Manusia punya 2 wajah. SDM itu di mata perusahaan. Bisa merupakan aset produktif. Bisa juga merupakan kumpulan kewajiban. Betul nggak? Sama aja kalau kamu punya pasangan hidup. Ya. Seorang wanita punya suami. Seorang suami punya istri. Sekarang pertanyaannya gini. Pasangan Anda itu ya aset atau kewajiban sebenarnya? Coba. Aset atau kewajiban pasangan Anda? Bisa dua-duanya ya? Oh, bisa dua-duanya. Sama aja perusahaan memandang karyawan juga begitu. Bisa dipandang sebagai aset. Bisa juga dipandang sebagai kumpulan kewajiban. Ya harus dibayar upahnya tiap bulan. Betul nggak? Ya harus dibayar THR, harus didaftarkan BPJS. Ya nggak? Kalau sakit mesti diobatin. Ya kayak gitulah. Ya nggak? Tapi kalau dia memberi kontribusi besar, maka kewajiban itu jadi nggak terlalu bikin pusing gitu. Betul nggak? Ya memang sudah sewajarnya, memang karyawan harus digaji kalau dia sudah bekerja, betul nggak? Tetapi perusahaan happy-happy aja sebenarnya. Kalau ternyata dia memberikan kontribusi yang sangat baik buat perusahaan. Ya itulah aset. Aset produktif yang memberi nilai tambah buat perusahaan.
Nah, jadi kembali ke sini bisa keinginan pengusaha, keinginan pekerja, atau bukan keinginan keduanya. Misalnya kalau karyawan meninggal dunia, ya. Satu hal yang perlu saya luruskan, apa sih bedanya di PHK dengan dipecat? Sama nggak sih di PHK dengan dipecat itu? Apa coba ada yang tahu nggak? Bedanya apa di PHK dengan dipecat? Kadang-kadang masih ada pemberitaan pun wartawan yang ngomong itu dia ngomongnya salah gitu. Karena merugi terus perusahaan terpaksa memecat karyawannya. Menurut saya salah itu redaksinya itu. Salah bukan begitu lah. Kalau di PHK ya benar itu, tapi kalau dipecat salah. Oh, jadi kalau demikian apa bedanya dong antara PHK dengan dipecat? Pemahamannya tuh begini. Dipecat itu di PHK. Di PHK belum tentu dipecat. Ketangkep nggak maksudnya? Dipecat itu di PHK. Di PHK belum tentu dipecat. Kucing itu binatang. Binatang itu belum tentu kucing. Itu analoginya. Gitu. Jadi terus apa dong pembedanya? Dipecat itu adalah di PHK dengan tidak hormat. Karena dia melakukan kesalahan berat. Itu bedanya. Ya kalau perusahaannya bangkrut terus diberhentiin, ya bukan dipecat dong, di PHK aja udah. Karena bangkrut, betul nggak? Bukan karena pekerjanya melakukan kejahatan. Betul? Nah, ini yang perlu saya luruskan. Orang SDM nggak ngerti ini tuh kebangetan. Ya. Apa bedanya di PHK dengan dipecat? Dipecat itu di PHK dengan tidak hormat. Karena yang bersangkutan melakukan kesalahan berat. Begitu bedanya. Ya. Oke. Dasar hukumnya. Nah, ini nggak usah pusing-pusing. Karena kita kan masih pakai ini kan. Omnibus mah tunggu aja nanti, nggak tahu kapan berlakunya juga. Naskah yang aslinya juga kita belum terima kok. Ya. Jadi kalau bicara PHK nih, seluk-beluknya itu kita tinggal baca ini, ada 23 pasal yang mengatur PHK, yaitu Undang-Undang 13 2003 bab 12 tentang PHK dari pasal 150 sampai 172 gitu. Ya. Ini tinggal baca ini aja selesai. Pasti ada jawaban, ya. Dua kategori PHK. PHK itu ada yang tanpa penetapan dan ada yang dengan penetapan. Nah, ini dua kategori. Kalau yang tanpa penetapan itu diatur di pasal 154, 160 dan 169. Ya. Di luar ini itu masuknya PHK dengan penetapan. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan PHK tanpa penetapan? PHK tanpa penetapan adalah PHK yang tidak memerlukan penetapan lembaga PPHI, ya. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau pengadilan lah. Ya. Jadi nggak perlu ke pengadilan. Ya. Sedangkan dengan penetapan itu harus dengan penetapan lembaga pengadilan. Pengadilan PHI. Nah sekarang apa saja coba yang termasuk PHK yang tidak memerlukan penetapan? Ya. Ini ada di pasal ini kan. Apa saja? Gugur masa percobaan, mengundurkan diri, kontrak berakhir, PKWT berakhir atau kontrak berakhir, ya. Pensiun, karyawan meninggal dunia, karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 6 bulan, bukan atas pengaduan pengusaha. Misalnya dia ditangkap gitu karena dagang narkoba gitu ya. Itu sampai dengan 6 bulan itu. Setelah 6 bulan kita bisa PHK dia. Tanpa perlu harus minta penetapan pengadilan. Ya. Itu ada di pasal 160 itu, ya. Kemudian ada lagi nih, pekerja kalah gugatan. Nah, ini sudah. Itu ada di pasal 169, ya. Nanti di belakang ada slide penjelasannya, ya. Pekerja kalah gugatan. Jadi pekerja menggugat PHK tapi ternyata dia kalah gitu, ya. Nanti pengusahanya bisa balik mem-PHK dia tanpa harus penetapan pengadilan gitu. Nah,
Sisanya yang di luar ini itu harus dengan penetapan. Itu makanya saya bilang tadi bahwa PHK di Indonesia itu prosesnya tidak mudah dan biayanya tidak murah. Ya, ya tidak bisa ujung-ujung you are fired. Nggak bisa. Kalau itu kan kulturnya di negara maju kayak Amerika gitu. Yang di Amerika itu kan berlaku azas employment and termination at will. Gitu. Ya. Employment and termination at will. Sekehendak hati. At will. Ya. Jadi kapanpun bisa merekrut, kapanpun bisa memberhentikan. Tapi itu pun di Amerika sana pun ada dua kubu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Yang nggak setuju itu kan pertimbangannya karena perlindungan buat pekerjanya hampir nggak ada. Betul nggak? Ujuk-ujuk diberhentiin aja gitu gara-gara mungkin cemberut gitu di PHK gitu ya. Nah, itu kan keterlaluan gitu. Kecuali di dalamnya di perjanjian kerjanya sudah diatur gitu. Bahwa dalam perjanjian kerja ini kedua belah pihak sewaktu-waktu gitu, memutuskan hubungan kerja itu diperbolehkan sekalipun tanpa alasan apapun itu at no reason ya, itu kan yang disebut termination at will. Itu adalah termination at no reason, tanpa alasan apapun. Ya. Kalau di dalam mazhabnya di Indonesia ini nggak dipakai itu, nggak mungkin saat ini ya kalau lihat sekarang. Tapi kalau di negara maju itu ada gitu. Sekalipun itu harus bersandar kepada aturan sebelumnya di dalam perjanjian. Gitu. Kalau nggak diperjanjikan ya enggak gitu, standar-standar aja, harus ada pembuktian dulu dan sebagainya gitu, baru orang boleh di PHK ya. Jadi semua alasan PHK ini yang harus dengan penetapan itu semua masuk harus dengan penetapan, kecuali yang ini 154, 160, 169 yang ini kasus-kasusnya ini yang ada di kanan ini ya. Nah, tetapi di pasal 151 itu diatur apa yang harus dilakukan sebelum PHK dilaksanakan. Ya, jadi tidak boleh ujuk-ujuk PHK. Ya. Dikatakan di sini, ya, pengusaha pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus, nah ini saya garis bawahi, mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Gitu. Ya, ini ada di pasal 151. Ya. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan. Oh, wajib dirundingkan, itu saya garis bawahi. Ya. Berikutnya. Dalam hal perundingan sebagai dimaksud ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK dengan pekerja setelah memperoleh penetapan, setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI. Gitu maksudnya. Jadi artinya ya harus ada upaya rujuk dulu gitu ya. Ya kalau dalam rumah tangga itu kan jangan ngomong cerai gitu. Ya enggak. Upayakan dulu supaya gimana bisa rujuk. Bukan rujuk maksudnya bisa berdamai lah. Nah, kalau rujuk kan artinya udah cerai dulu ya, balik lagi itu rujuk namanya. Nah, terus ada satu lagi nih. Di pasal 153 ya. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan berikut. Kalau ada, maka PHK-nya batal demi hukum. Dan pekerja itu harus dipekerjakan kembali. Makanya hati-hati tuh kalau misalnya Anda udah jadi HR manager disuruh mem-PHK karyawan dengan alasan ini oleh bos Anda. Ya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak boleh dipakai sebagai alasan PHK karena dilarang. Jadi kalau berperkara pun kemungkinan kalah itu besar gitu. Ya, kemungkinan akan kalah gitu. Ya. Apa saja itu? Dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit, ya, selama waktu tidak melampaui 12 bulan. Jadi karyawan yang sakit itu nggak boleh di PHK. Tunggu sampai 12 bulan dia sakit. Setelah hebat 12 bulan baru boleh proses PHK. Ya. Kemudian yang berikutnya, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Misalnya wajib militer atau apa gitu ya. Cuma mungkin nggak terlalu populer kalau di Indonesia ini. Ya. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Gara-gara sholat Jumat di PHK, hati-hati loh, blunder ini, ya, bisa bikin blunder. Kamu ini sholat Jumatnya kok berangkat jam 11:30 pulang jam 4 gitu. Oh iya Pak, saya ini Jumatannya di Jakarta, rumah di Bandung ya.
kantor di Bandung, Jumatan di Jakarta gitu ya. Jadi, pada asar baru balik gitu ya. Pekerja nggak menikah. Gitu. Mungkin kamu anggap kok lucu sih gitu. Ini ya, kalau saya mah karena orang lama di HRD tahu persis. Gitu. Dulu memang nggak diatur kayak gini. Tetapi ada satu kecenderungan di perusahaan-perusahaan itu. Kalau untuk pekerja wanita, itu disuruh bikin surat pernyataan. Kalau menikah dia keluar. Tahu nggak kamu? Kenapa alasannya? Kalau menikah keluar. Alasannya adalah gini. Kalau udah menikah kamu pasti hamil. Kalau udah hamil, ngambil cuti hamil kan gitu. 3 bulan nggak kerja, upah harus dibayar. Itu banyak perusahaan yang nggak mau. Ya, baru kepikir kan? Dulu tuh banyak yang kayak gitu prakteknya. Terutama kalau nerima karyawati perempuan, ya selalu ada syaratnya. Kalau menikah saya bersedia mengundurkan diri. Kecuali kalau menikah sama HRD. Makanya kemudian pemerintah memprotek ya, jadi tidak boleh gitu mem-PHK karyawan karena pekerja menikah. Itu kan hak asasi dong, mau married mau kagak, ya enggak? Nah ini lanjut lagi nih, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandung atau menyusui bayi, ini satu paket sama ini gitu, ya. Ada juga ya karena tadi disuruh bikin surat pernyataan, kalau menikah saya keluar atau kalau saya hamil saya keluar ada. Ya. Ini agak panjang nih. Oh ini kalau ada pertalian darah atau perkawinan dengan teman sekerja. Ini ya kan terutama di BUMN itu dari dulu sudah ada aturan di banyak BUMN. Itu nggak boleh ada yang satu keluarga, suami istri, kakak beradik, nggak boleh. Salah satu harus pensiun dini. Gitu. Ya sebenarnya sih masih mending kalau pensiun dini kan ada duitnya gede gitu ya. Tapi kalau suruh keluar begitu aja tanpa kompensasi apapun itu kan yang orang Chinese bilang mah nggak cengli gitu ya kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini agak bersayap ini pasal ini. Kenapa bersayap? Gini loh, coba kamu baca yang ini. Kecuali telah diatur. Makanya sampai sekarang BUMN masih pakai praktek ini. Karena dia sebelum ada Undang-Undang 13 ini pun memang dia sudah mengatur di dalam peraturan mereka. Tidak boleh ada suami istri dalam satu perusahaan, kakak beradik dalam satu perusahaan, ya, ayah anak dalam satu perusahaan. Jadi sebelum undang-undang ini ada pun mereka sudah mengatur seperti yang kayak gitu masih dibolehkan gitu maksudnya, ya, kecuali sudah diatur. Kalau ini apa? Ini yang banyak ini orang tulisannya kecil-kecil ini maksudnya adalah serikat pekerja lah. Jangan karena dia jadi anggota serikat pekerja atau jadi pengurus serikat pekerja terus kita berhentiin, itu nggak boleh. Ya. Itu melanggar ajas kebebasan berserikat. Ya. Terus ini pekerja mengadukan pengusaha pada yang berwajib karena perbuatan pengusaha yang melakukan tindak kejahatan. Kemudian ini karena perbedaan paham. Terus karena ini keadaan cacat atau sakit akibat kecelakaan. Ini sama dengan ini. Ya. Cuma kalau yang sakit biasa itu dibatasin 12 bulan, ini tuh sepertinya nggak dibatasin. Sampai dokter menyatakan gitu bahwa dia memang nggak bisa sembuh gitu, ya, nggak bisa lagi bekerja normal. Nah ini yang harus Anda perhatikan, tidak boleh melakukan PHK dengan alasan-alasan ini, ya, karena ini bisa dinyatakan batal demi hukum dan pekerja harus dipekerjakan kembali, ya. Jadi jangan ambil tindakan konyol begitu, ya. Jadi makanya harus tahu betul aturannya apa, ya. Nah ini saya selipkan satu. Tadi kan ada yang disebut apa? Pekerja kalah gugatannya. Pekerja. Jadi gini, yang bisa melakukan kesalahan berat itu bukan cuma pekerja. Pengusaha pun bisa melakukan kesalahan berat. Dan itu karyawan bisa menggugat untuk minta di PHK. Ini sebenarnya diatur di undang-undang, cuma kayaknya prakteknya jarang banget gitu. Kayaknya tidak punya cukup keberanian gitu karyawan menggugat bosnya gitu ya untuk Pak karena Bapak itu orang dolim gitu ya saya menggugat Bapak untuk mem-PHK saya gitu misalnya gitu. Ya itu kayaknya belum kejadian gitu ya, mungkin saya kekurangan informasi tapi sepanjang saya tahu saya belum pernah dengar berita
bahwa ada karyawan yang berani menggugat PHK majikannya. Gitu. Ya. Tapi ini diatur gitu dalam undang-undang di pasal 169. Ya. Jadi gini, pengusaha dianggap melakukan kesalahan berat. Ya. Kalau ini misalnya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja, ya, memojok dan atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Jadi disuruh melakukan kejahatan lah kayak gitu, ya. Nah, suruh apa ya? Ya mungkin pemalsuan apalah gitu ya. Misal. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Nah ini bisa loh. Misalnya bayar upahnya sering telat. Ya, sampai 3 kali. Itu bisa digugat. Pak, karena Bapak itu selalu PHP-in upah, gitu, PHP-in, gitu ya. Memberi harapan palsu, gitu. Bayaran tanggal 1, jadinya tanggal 10, kayak gitu. Dan udah 3 kali Pak ini. Gitu. Ini yang keempat, mohon maaf kami menggugat Bapak, gitu. Bisa. Bisa. Ini dasarnya ada. Ya. Kemudian apalagi? Ya, bisa juga karena pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan pada pekerja. Ya, jadi ini yang disebut istilah hukumnya wan prestasi gitu, ya. Ingkar janji. Ya. Kemudian berikutnya apa? Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Ya. Punya sekretaris disuruh mijitin gitu misalnya. Ya. Nah, emang diperjanjikan apa? Ya, emang itu jobless dia apa? Itu bisa gitu. Memerintahkan pekerja melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Ya. Lowongannya sales gitu atau sekretaris nggak tahunya suruh jadi hostess gitu misalnya gitu ya. Nah, ini contoh yang kayak gini ya. Kemudian apa lagi? Ini yang terakhir. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa ya. Keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Ya. Suruh mandiin macan misalnya. Padahal ini bukan pekerjaan di kebun binatang gitu. Bosnya melihara macan di rumah. Sekretarisnya disuruh mandiin macan misalnya. Contoh konyol aja gitu. Nah jadi ini adalah pasal 169 itu pekerja bisa menggugat pengusahanya. Dan kalau dia menang, maka pengusaha mem-PHK ya atau diputus oleh pengadilan itu PHK, gitu kan? Dan pengusaha harus bayar pesangon. Seperti halnya tarif untuk yang pensiun atau meninggal. Dengan pesangon 2 kali tarif. 2 kali tabel. Gitu. Gede duitnya. Yang sekarang diramein itu 32,2 bulan upah itu kalau masa kerjanya 24 tahun. Ya. Tapi hati-hati kalau kalah. Ternyata si pengusahanya tidak terbukti gitu melakukan perbuatan ini. Maka si pengusaha itu bisa balik mem-PHK karyawan itu tanpa perlu penetapan dan tanpa ada pesangon begitu. Makanya mungkin ini kenapa jarang terjadi kasus ini ya karena mungkin pekerja juga mikir 2 kali gitu mau menggugat bosnya. Takut kalah di pengadilan kan begitu. Ya. Makanya banyak yang tidak melakukan dan tidak menggunakan pasal 169 ini. Ya. Ya asal tahu aja bisa kamu besok-besok mau nyoba-nyoba gitu mau dipakai ya silakan aja. Sudah ada fasilitasnya ya pasal 169 gitu. Kalau mau menggugat bos Anda gitu. Ya. Nah ini primbonnya nih, kebaca nggak? Jadi dari semua alasan PHK itu ada 16 alasan PHK. Ya, ada 16 alasan PHK. Ya. Dan ini dasar aturannya, uang pesangonnya berapa kali, penghargaan masa kerjanya berapa, dan seterusnya. Ya. Ini primbon jangan hilang kalau besok-besok mau menghitung tentang hak karyawan itu, ini menggunakan primbon ini. Gitu. Ya. Kan kalau suruh baca pasal-pasal biasanya males nih. Kan males. Kan mendingan baca tabel kayak gini. Lebih enak kan bacanya kan. Tabel tuh. Lihat aja dulu kasusnya apa tuh. Dari mulai melakukan kesalahan berat, mengundurkan diri, dan seterusnya. Sampai kepada yang pensiun, yang meninggal. Ada semua di sini. Ya. Jadi ini saya ngelihatnya tabel yang bisa berfungsi sebagai primbon. Ya. Tinggal dilihat, oh ini ya. What if-nya ada di situ. Ya. Nah ini tentang penjelasannya ya, uang pesangon dan seterusnya.
kemudian ini tarif pesangonnya. Kan ini yang diramein itu. Ya. Ya, yang dulu kan kalau untuk yang pensiun meninggal ini kali-kali 2 kali gitu. Makanya kalau yang udah 8 tahun atau lebih itu 9 kali 2. Ya. Nanti kan nggak ada yang perkalian 2-nya katanya. Jadi kecil. Ya, jadi paling tidak selisihnya itu bisa 9 bulan. Tambah yang ini. Yang penghargaan masa kerjanya tidak sampai 10, sampai 8. Ya, hanya sampai 21 tahun. Ya, kurang dari 24. Ya, yang 24 itu kan harusnya dapat 10 bulan. Ini nanti cuma berhenti di sini. Jadi kemungkinannya ya kalau betul berdasarkan draft-draft yang terakhir itu, jadi ini cuma kali 1 yang ininya, ya yang penghargaan masa kerjanya hanya berhenti di 8. Ya. Jadi cuma 9 tambah 8, 17 bulan itu. Ya. Cuman itu. Yang penghargaan masa kerjanya yang 15%, yang ini nih 15%. Nah ini hilang juga. Ya, karena penggantian haknya itu jadi dihilangin kan, nggak ada ini. Ya cuma nggak tahu nanti lihat yang aslinya aja naskah yang udah resminya kayak gimana. Kalau sekarang kan baru berandai-andai kan gitu, sesuai dengan bocoran terakhir. Yang kita nggak tahu apakah kebocoran itu yang dipakai atau enggak kan kita nggak tahu. Ya. Begitu ya. Nah terakhir ini mengenai mengelola perselisihan industrial. Nah, kalau frame-nya atau big picture-nya begini. Masalah perselisihan hubungan industrial itu dianalisis sesuai peraturan. Kemudian penyelesaian perselisihannya direkomendasikan sesuai hasil analisis. Penyelesaian perselisihannya dilaksanakan sesuai peraturan dan didokumentasikan. Ya, ini sih normatif aja seperti ini ya. Jadi kalau di breakdown lagi ini permasalahannya diteliti duduk perkaranya, kemudian kronologinya dibuat dan jenis perselisihannya ditetapkan ya. Kemudian kelengkapan dan bukti pendukung diinventarisir dan dihimpun ya, karena kan nggak mungkin kita mengurus suatu kasus sengketa itu tanpa alat bukti, betul nggak ya. Jadi alat-alat bukti itu harus ada. Kemudian berikutnya adalah melakukan penyelesaiannya direncanakan, kemudian dilaksanakan dan disimpulkan ya sesuai ketentuan. Dan ini lebih ke administratif. Setelah ada putusan, maka ini kan dipantau ya, pelaksanaannya bagaimana. Apakah betul sesuai putusan atau sesuai kesepakatan ya. Kemudian nanti dilaporkan hasil seperti apa. Dasar hukum. Nah, jadi kalau kita bicara perselisihan, maka dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan. Ini waktu Ibu Mega jadi presiden ini keluarnya ya, tahun 2004. Dan ini sebenarnya berlakunya 2 tahun kemudian. Ya. 2004 ditetapkan, berlakunya 2006. Ya. Sama kayak Omnibus sekarang pun nggak tahu. Gitu. Kalau para ahli hukum bilang setidaknya 1 tahun perlu waktu. Karena aturan-aturan pelaksanaannya kan mesti dibikin juga. Ya. Belum perlu sosialisasi. Ya kan? Jadi kalau kata Profesor Jimli Asidik, yang mantan ketua MK itu, setidaknya 1 tahun perlu waktu. Ya. Termasuk kan mungkin pihak-pihak yang merasa dirugikan itu mengkaji kembali ya, apakah memang ini layak digugat atau tidak ya, ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini sistematikanya ya, ini semuanya terdiri dari 126 pasal gitu ya. Ya, ini definisinya. Ada 4 jenis perselisihan yang tadi sudah disinggung ya di awal. Perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan satu lagi perselisihan antar serikat pekerja. Jadi ada 4 kategori perselisihan. Ya. Nah, tetapi yang paling inti adalah sebenarnya frame ini, ya, frame ini. Yang lainnya kan ada breakdown-nya. Jadi kalau terjadi perselisihan, pertama-tama itu harus bipartit dulu. Rundingkan secara internal 2 pihak antara pengusaha pekerja. Begitu maksudnya. Ya. Syukur-syukur sepakat. Ya, kalau sepakat ya udah selesai. Bikin persetujuan. Kalau enggak, nah ini jalurnya ke sini, bisa ke mediasi, ke konsiliasi, bisa juga ke arbitrasi. Tapi praktek di Indonesia itu sebagian besar malah mungkin saya boleh bilang 99% gitu ya. Alirannya ke sini, ke mediator. Mediator itu adalah pejabat yang ada di Disnaker ya. Nah,
di sini keluar surat anjuran ya, kalau tidak ada kesepakatan. Tapi kalau ada kesepakatan ya tinggal bikin berita acara persetujuan, selesai, udah close ya. Tapi kalau ternyata di sini juga macet, maka berlanjut ke pengadilan. Pengadilan PHI, ya. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Ya. Di sini keluar putusan. Tapi putusan pun bisa diterima, bisa tidak, betul nggak? Nah, pihak-pihak yang tidak menerima bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Yang berikutnya adalah breakdown-nya ya. Jadi sebenarnya kalau bicara mekanisme PPHI itu sebenarnya terutama kalau untuk gambaran globalnya itu di slide yang ini ya. Slide yang ini terutama. Slide berikutnya itu adalah breakdown-nya. Seperti ini bipartit misalnya ya. Kemudian ini mediasi ya. Rekonsiliasi ya. Itu terutama. Ya. Dan ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana. Ini arbitrasi ya. Breakdown. Ya. Nah, ini referensinya. Ya. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung masih ada waktu. 5 menit lagi ya. Silahkan. Gina, nggak ada pertanyaan? Gina? Atau makin pusing kali ya? Makin pusing atau makin ngerti? Nggak ngerti. Gimana? Ini pertanyaannya sederhana loh. Kalian tuh makin ngerti atau makin pusing malah gitu dapat ini. Gimana? Insya Allah mengerti Bapak, Makin sedang ngerti, ya. memproses ya. Karena ini kental sekali aspek hukumnya memang ya, karena ya materi ini memang mau nggak mau karena menyangkut tentang dasar hukum dan regulasi yang mengaturnya seperti itu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Frida belum nanya nih, Frida. Sudah cukup, Pak. Frida nggak ada pertanyaan? Ya, boleh. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum, ya. Oke, saya kira ini waktunya udah selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah pemahaman. Dan untuk nanti frame inilah dipakai ya untuk membedah kasus gitu ya, frame ini. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa 4 aspek inilah yang merupakan core daripada hubungan industrial dan yang sering menjadi isu yang cukup membebani orang HRD. Ya, tapi kalau kita mahir di bidang ini, insya Allah semuanya baik-baik aja. Gitu. Ya, karena ini merupakan satu bagian yang kurang disukai karena sangat membebani pikiran, tenaga, emosi, dan membebani dompet juga gitu, karena biayanya gede gitu ya. Kalau harus sudah berperkara, mem-PHK orang, biayanya habis berapa kan begitu ya. Jadi ini 4 hal ini adalah bagian penting. Kita harus pahami framework-nya dan fundamentalnya, yaitu bagaimana menangani keluh kesah pekerja, bagaimana menegakkan disiplin, kemudian bagaimana proses PHK, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan industrial. Jadi ini 4 bidang ini yang sebenarnya harusnya kita seneng gitu, 4 bidang ini ya, karena jangan ngelihat repotnya ya, tapi kita ngelihat manfaatnya ke banyak orang, bahwa kita bisa membantu orang menyelesaikan masalah yang baik buat semua pihak begitu ya. Baik buat karyawan, baik juga buat perusahaan ya. Penyelesaian yang istilahnya lebih banyak maslahatnya. Tentu ya ini semua harus berpegang kepada aturan yang berlaku dan kepada cara berpikir win-win. Betul ya? Win-win ya. Jadi sama-sama enak, sama-sama baik buat semua pihak ya. Jangan egois. Gitu, ya. Oke, saya kira gitu aja. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Untuk rangkaian kuliah saya kan 3 sesi udah selesai. Gitu. Tapi saya kan selalu hadir tiap Jumat malam. Jadi kalau masih ingin terus mengikuti, dan saya kan bukan cuma sharing hubungan industrial ya, tapi MSDM secara umum, terutama dalam konteks SKKN di MSDM. Gitu ya. Atau karena kita punya grup, kalian mau nanya apapun, sepanjang itu memang bidang saya, insya Allah saya bisa membantu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Sukses terus buat kalian semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sehat selalu juga buat Bapak. Sehat juga ya Pak.